min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Saya badan kula muljaki pimpinan Majelis Ligul Ghafilin Semadura Pamanda Kiai Haji Raden Muhammad Giat Ramzi Al-Barkisai. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala urusan beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga abtina muljaki para hadirin, para hadirat, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para asatidah, para nyai. Semoga sampean sedaya saya andi hajat kabul bi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya andi apa boleh? Sandi otang, nah, malah bisa majar. Saya andi arisan, malah cepet ngening. Saya andi jemuran, malah cepet kering. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah semakin kita pun dapat ke tanggal 5 Rabiul Akhir insyaallah. 6. Masuk ke 6 ki. Alhamdulillah kita beri izin bi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir istiqomah dalam majlis Dzikrul Ghafilin. Sampean kotu sadar kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kotu sadar betapa besar nikmat istiqomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istiqomah panekah tak sembarangan orang saya beri bi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan yang namanya hadiah istiqomah. Jadi sampean kudu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kenapa kita kudu istiqomah? Karena kita tidak tahu kapan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mun lamba bada asmanah Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Panekah beliau adalah guru dari Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau pernah atabu, andaikan aku tahu bahwasanya bacaan subhanallah satu kali, bacaanku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yakinan, dengan secara yakin, niscaya aku akan mengundang seluruh kota Koel untuk makan siang di rumahku. Andaikan di Koel ki Rawidan misalnya, andaikan saya tahu dan saya yakin bahwasanya bacaan subhanallah yang aku baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabuna Rawidan, saya akan mengundang seluruh rakyat Koel untuk makan siang di rumahku. Padahal cuma bacaan subhanallah, akan tapi yang diundang satu rakyat Koel, karena dia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu bacaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita seistiqomah Dzikrul Ghafilin, taon niki Dzikrul Ghafilin saya keberapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah malam ini, apakah malam yang kemarin, apakah malam esok yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dibutuhkan istiqomah. Mun kula lamba ki, mun semakin kula amal Dzikrul Ghafilin menuju ke arah diterima 70%. Karena sekarang artinya mau merasa tenang. Bada saya adam pini. Mau nambah sebelum bada bini, kulo mau tahu ada gak mau gagak. Bada saya wing glowing mbak nih kaki. Pas centet sih mbak saya glowing. Kalau sekarang sudah aman sayang, gak usah khawatir lagi ya. Mau nambah terkadang benih penbak toh gitu, terkadang ada terbesit dalam hati, ini glowing masya Allah. Jadi skincare panekah khusus para pemuda-pemudi, jangan sampean kalah sama propaganda skincare. Glowingkan wajahmu dengan MS Glow misalkan. Kan larang MS Glow gitu. Mun semangken sampean jamaah dulu Ghafilin saya ngoda saya sepo kotu mempropagandakan glowingkan wajahmu dengan la ilaha illallah dan salat malam.
Jadi sampean anu status ke glowingkan wajahmu dengan la ilaha illallah dan salat malam. Mereka sampean cek di HP kutu dakwah cek sampai kita kalah ke bagian skincare. Skincare semangken pun numpuk banyak merek banyak harga macam-macam. Keng saya salat malam, saya istiqomah baca la ilaha illallah jen menorong. Terbuna Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala panikah tak pernah merasakan rasa takut, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan tak pernah mereka merasa sedih. Mereka tak pernah takut, tak pernah sedih, tak pernah galau. Akhirnya dalam tafsir Al-Baghawi, pasera se nyama aki aulia, pasera se nyama aki wali-walina Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang biasa dak remah montro oningah orang panikah wali. Dak remah carana. Kira-kira dak remah. Tahu nengki. Paneka dalam tafsir Bagawi tebu aki ciri-ciri orang se kekasihna Allah, se walina Allah, idza ru'u dzukirallah. Idza ru'u dzukirallah. Jika dia dilihat, kita akan semakin ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun samangken sampean pas galau banyak pikiran, cukup nyengok ke buya ke raya, masya Allah tenang hati. Pas enggak kepikiran, enggak kedikul gofilin. Mun sampean nyengok ke Nyi Isa misalnya, Nyi Isa, nengki Nyi Isa Insya Allah minggu depan di sana, Insya Allah minggu depan di gofilin akan dilaksanakan di Koel di Pondok Asidiki. Saya tak bisa hadir semangken aceki male mantar. Karena di Gofilin Panikah termasuk pertama yang menyebarkan di area Madura adalah Nyi Isa. Insya Allah kita akan masuk ke dalam pusat perkembangan di Gofilin. Insya Allah berkahnya banyak sekali. Panikah walina Allah Subhanahu wa taala idza ru'u dzukirallah. Jika dilihat akan teringat akan Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak merasakan rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut apa? Apa rasa takut yang biasa yang menghantui kita? Takut kehilangan orang yang kita cintai, takut kehilangan benda yang kita sayangi, takut kehilangan benda-benda berharga yang kita miliki. Panekah rasa takut. Akan tapi wali-walina Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhawatirkan itu semua. Lambak pada kisana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau ulama dari Mesir. Suatu malam uang yang ada di dalam rumah beliau dirampok, dicuri. Andaikan dinominalkan ke dalam rupiah sekitar 500 juta. Jadi pada pas compon beliau 500 juta. Pas rampok, berita ini tersebar sampai ke daerah Arab Saudi di mana Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf tinggal di sana. Sampai ke Jeddah, berita dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwasanya uangnya sudah dicuri. Akhirnya sahabatnya beliau ini nelpon yang namanya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Kempanganah Rasibli bi Rawidan ki. Celma Rasibli bada pese 500 juta. Pas lengkapi. Anu apa? Apa dicuri bahasa Maduranya? Kecoh bi oreng. Kecoh bi oreng. Akhirnya pese nalobar 500 juta. Pas dapat kabar ke Rawidan. Rawidan langsung nelpon, Bang Bobi, dengar-dengar uangnya kamu hilang 500 juta. Karena berhubung dua-duanya sama-sama wali ki. Paneka wali, paneka wali. Paneka wali murid, paneka wali-wali daya kayak begitu. Berhubung dua-duanya sama-sama wali, akhirnya Rawidan nelpon ke Rawabi. Bang Bobi, uangnya benar hilang 500 juta. Akhirnya Rawabi bilang, iya Bang Widan, uangnya hilang 500 juta. Bener ekenesera bi Rawidan. Keng tukane
kamu nih gimana? Uang 500 juta kok masih ada di rumahmu? Kok bukan malah disedekahkan ke orang lain? Mereka karena berhubung dunia wali, 500 juta tidak ada harganya bagi beliau. La khaufun alaihim, mereka tidak khawatir untuk kehilangan sesuatu yang berharga. Akhirnya Rabubi bilang, uang ini yang ada di rumahku adalah uang titipan dari orang-orang yang diamanahkan untuk disumbangkan ke anak yatim, ke duafa, ke para janda-janda, kepada orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi aku belum sempat untuk membagikannya. Malah hilang pada malam hari itu. Andaikan kebiasaan saya Imam Mutawal Asy'arawi, beliau tidak pernah meninggalkan uang kecuali sekedar hajatnya. Andaikan ada uang 20 juta di kantong, langsung habis hari itu, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Panekah la khaufun alaihim, para wali-walina Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dan kulah pas kehilangan HP misalnya, ada geriduh lah, posang. Mereka karena kita belum sampai ke tingkatan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasakan rasa sedih. Mengapa? Karena mereka senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di kelompok sebelah mereka menafikan dan mengingkari adanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semangken pada kelompok saya ingkar dengan keberadaan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka perlu ngasteteh orang saya ingkar kepada keberadaan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, harus hati-hati. Dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat aki sareng Al-Imam Abu Hurairah, man ada li waliyan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sapa-sapa orang saya bengal, bermusuhan, mengejek, mencaci maki wali-walinya aku, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tasbaraki ada panekah adza wa abghadha bil qawli aw fi'li, memperlihatkan rasa benci baik dengan ucapan atau dengan tindakan. Panekah yang artinya ada, barang siapa yang memusuhi wali-waliku baik dengan tindakan, dengan ucapan, faqad adzantuhu bil harbi, aku telah mendengungkan genderang perang kepadanya. Jadi orang yang saya ingkar, saya suul adab kepada wali-walinya Allah, paneka seakan-akan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah ada seorang hamba yang berusaha dekat denganku, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih aku cintai daripada dia harus melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepada dirinya. Jadi kita terus semak ke Allah Subhanahu wa ta'ala, kutub melaksanakan kewajiban, salat dan lain-lainnya. Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan dia terus-menerus melakukan PDKT kepadaku, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bin nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbahu. Maka dengan sunnah-sunnah tadi, dia telah mencuri perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku mencintainya, sehingga Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Jika aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia dengar dengannya. Tetapi pas kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan cahaya kepada pendengaran kita. Lamba sampean pernah ngeding kisah Sayyidina Umar bin Khattab tentang ketika pada pasukan perang, pasukan Sayyidina Umar bin Khattab diutus untuk membebaskan suatu tempat, akan tapi Sayyidina Umar ada di Madinah, ada di Madinatul Munawwarah. Akan tetapi ketika pasukan datang untuk menyerang musuhnya, ternyata musuh panekah sudah berada di belakang gunung, sudah bersiap-siap untuk memanah dari belakang gunung. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab berteriak, Al-jibal, 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 al-jibal. Wahai pasukanku,
di belakang gunung ada musuh, di belakang gunung ada musuh. Padahal Sayyidina Umar ada di Madinah. Akan tapi pasukan ada di luar kota Madinah. Kira-kira terdengar apa tidak terdengar? Tidak terdengar. Akan tetapi karena beliau semua adalah wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya diberikan cahaya, diberikan pendengaran lebih dari orang biasa. Akhirnya pasukan tadi yang aslinya mau menyerang dari bawah, mereka berkeliling melewati sekitar gunung dan menyerang musuhnya. Idza ahbabtu kuntu sam'uhu idza yasma'u bih wa basaruhu idza alladhi yubsiru bih. Dan yang kedua, ketika aku mencintai seorang hambaku, maka aku akan menjadi pandangannya yang mana dia memandang dengannya. Kita kan memandang biasa ki. Mata dengan mata kan biasa. Keng wali-walina Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda, Bu. Berbeda. Beliau bisa saja melihat apa yang terjadi pada diri kita. Lambak bedah ceritana Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, bedah Indonesia, Empang Bogor. Beliau ternyata tidak mau sholat Jumat di masjid bersama orang-orang. Aneh kan? Aneh. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Panekah tidak mau sholat Jumat di masjid bersama orang-orang. Beliau sholatnya di rumah, karena rumah sampingnya ada masjid. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya, para tetangga, bertanya-tanya, "Kenapa orang Panekah tak sholat masjid? Kan fardu sholat Jumat ada di masjid. Kenapa orang ini tidak sholat di masjid?" Akhirnya mendengar perkataan seperti itu, sampailah di kuping Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Akhirnya beliau keluar ke masjid untuk sholat Jumat dan memakai kacamata hitam. Aku kacamata celang, benih kebayi ya gayaan, nakar ongkuan. Pas ditanya akibi keturunan, abah kenapa sholat Jumat sekarang? Kok pakai kacamata hitam? Katanya beliau apa? Teguna beliau supaya aku tidak terkejut, supaya aku tidak kaget. Kok bisa begitu, bah? Karena ketika aku membuka kacamataku, aku melihat wajah orang itu, ada yang seperti kambing, ada yang seperti kuda, ada yang seperti hewan-hewan lainnya. Panekah wali-walina Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Saking berwibawanya beliau, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Panekah, suatu hari badani binian lebat dan romana beliau. Keng tak ngangkui kodong, ngangkui rok, lengan pendek, akan tapi tidak memakai apa nih bahasa Madunya? Kerudung hijab ya. Akhirnya beliau Abdullah bin Muhsin teriak dari depan rumahnya, dari teras, "Ping ceping, angkui kodong aping." Saking kagetnya si perempuan panikah, eyang ke rokabu. Pas saya makai toto baki, saking tahu kalau orang panikah, saking kuatnya wibawa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Panekah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dalam majlis Liqul Ghafilin dari awal sampai akhir tawasul dak para aulia, dak para orang-orang soleh. Manter-manter kita termasuk orang-orang soleh, termanter kita digolongkan bersama orang-orang soleh dan mendapatkan bantuan, pandangan, perhatian dari orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian seputar wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik pentingnya adalah jangan sampai kita ingkar da para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Etabu aki Al-Habib Abdullah bin Idrus, Habib Mustafa bin Abdullah, kalau paikulah al-muhim, bada saya ngocak adadul auliya ka adadil anbiya. Jumlah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala setiap zaman seperti jumlahnya para nabi. Kenapa jumlahnya para nabi? Mi'ah wa ishrina alfan wa arba alfrub, ya, 124.000. Jadi para wali Allah Subhanahu wa ta'ala semakin adalah 124.000 wali. Beda saya terkenal, beda saya tak terkenal. Oleh karena itu hadis Nabi Muhammad SAW, majtama'a qaumun min ummati arba'una nafaran aw majtama'a arba'una min ummati illa wa fihim wali. Tidak berkumpul dari umatku sebanyak 40 orang kecuali di antara mereka ada wali-walinya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, semakin selapa jumlahnya. Satos deh Pak. Satos ki. Jadi di antara kita beda saya teti walina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita tahu nih Pak Serah. Bisa jadi Pak Hafi. Bisa jadi saya lain nah ki. Bisa teti rasibli rawidan ki. Salah satu ciri wali panikah astana apa telapak tangannya beliau ini lembut. Mun sampean salaman ki. Teki coba ki saya kayak lakian perkes tangan rawidan bi rabubi perkes mau lembut panikah wali ki. Nah ki. Keng saya kira tidak selembut itu deh. Tangannya ini kasar-kasar semua karena nyuci sendiri kita belum ada pasangannya jadi beliau. Jadi mereka ciri-cirinya wali mau nambah etarim pada kebiasaan etarim paneka sholat asar setiap Jumat asar sholat dalam masjid Ba'alawi pada masjid Asmanah masjid Ba'alawi paneka mau sholat asar setiap Jumat ramih bu sampai keluar full. Ternyata ada sebuah kisah di balik itu, katanya diyakini bahwasanya Nabi Khidir setiap sholat Jumat sore ada di Masjid Ba'alawi. Jadi pas kita ring Indonesia ramai rombongan empat sepeda motor sholat asar Masjid Ba'alawi karena di sana ada Nabi Khidir yang sholat berjamaah. Oke. Akhirnya beda kancah sih tak pertajah. Misalnya kuliah kita pertajah. Pas kuliah sholat, nggak mungkin Nabi Khidir sholat di sini, nggak mungkin. Akhirnya kuliah jalan sareng Rasibli ke Masjid Paneka. Pas salam ternyata Rasibli tak mangkat ke masjid karena Rasibli sedang sakit istirahat di UKS. Loh terus Rasibli yang ada di masjid itu siapa? Nah Paneka adalah diyakini adalah Nabi Khidir. Jadi tak sobong orang seoning kama saya wali, kama saya bini wali. Karena wali bada telok ciri, bada telok macam. Saya pertama, ya'rifu annahu wali, wan nasu ya'rifuna annahu wali. Saya pertama, golongan wali saya pertama adalah dia tahu bahwasanya dirinya adalah wali dan orang-orang tahu bahwasanya dia wali. Mereka saya pertama. Saya kedua, la ya'rifu annahu wali, wan nasu ya'rifuna annahu wali. Saya kedua, wali paneka tak sadar bahwasanya dirinya adalah wali, akan tetapi orang-orang tahu bahwasanya dia adalah wali. Saya terakhir, la ya'rifu annahu wali wa la ya'rifun nas annahu wali. Saya terakhir, orang paneka tak sadar bahwasanya dia wali, benreng orang tak oning bahwasanya orang paneka wali. Jadi alasan saya paling terakhir kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk senantiasa husnudzon? Karena Allah menyembunyikan kekasihnya di antara hambanya. Jangan sampai kita suudzon karena dikhawatirkan orang yang kita suudzoni adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus insyaallah manfaat, insyaallah kita bertabaruk dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan beliau semuanya insyaallah. Ala hadin niyah wa likulli salihah wa ala mana wa salafuna salih. Al-Fatihah.